perkenalkan, nama saya Yusuf Sidi. NIM saya 1125-184. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis akademis dari identitas bangsa. Nah, dari sini ada pengertian dan konsep dasar. Identitas bangsa sendiri itu adalah sebuah jati diri atau ciri khas kita sebagai suatu bangsa atau negara, terbentuk melalui proses sejarah, meliputi budaya, bahasa, nilai, dan ideologi. Juga yang pertama di sini ada Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman fundamental nilai masyarakat. Maksudnya Pancasila tuh kayak menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Juga di sini ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dan simbol persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal itu seperti suatu persatuan. Ya, contohnya kayak dari berbagai suku yang beragam dan kita menjadi satu kesatuan karena kita adalah sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di sini ada unsur pembentuk identitas bangsa, ada bahasa nasional, ideologi dan agama, dan budaya keberagaman budaya. Nah, bahasa nasional ini diikrarkan secara resmi dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya, itu fungsinya untuk menyatukan kita sebagai satu bangsa, pemersatu Nusantara lah. Ibaratnya kan kita berbagai suku dan berbagai bahasa. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bentuk penyatuan dari segala bahasa agar kita semua saling mengerti. Kalau kita misalkan berbicara menggunakan bahasa dari suku masing-masing kan nggak semua orang mengerti. Terus di sini ada ideologi dan agama. Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif disertai dengan pengakuan dan perlindungan resmi terhadap nilai agama dan konstitusi. Di dalam Pancasila juga kan yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya ya kita semua memiliki kepercayaan masing-masing dari 5 agama tersebut. Terus kayak kita juga dilindungi dengan nilai-nilai agama dalam konstitusi juga kan. Nah, yang ketiga di sini ada budaya dan keberagaman. Nah, kalau di sini kita lihat ada 1.300 suku bangsa berdasarkan data BPS-nya ya. Jadi menandakan kita tuh sebuah bangsa yang besar dan memiliki banyak suku dan keberagaman yang aneka ragam lah. Entah dari bahasanya, terus budayanya, dan lain-lain. Nah, sini ada representasi di lingkungan masyarakat. Identitas bangsa bukan sekedar teori, melainkan termanifestasi dalam realitas sosial masyarakat kita. Pertama ada gotong royong. Nah, di Indonesia terutama nilai gotong royong tuh sangat-sangat tinggi. Contohnya ketika ada suatu acara di masyarakat gitu, dalam hal-hal kebersihan atau posyandu gitu, itu sebuah termasuk contoh gotong royong juga. Terus toleransi beragama. Sini partisipasi lintas iman dalam mengamankan hari raya besar keagamaan. Contohnya kayak kemarin Idul Fitri ya. Idul Fitri yang orang non muslim mungkin menghargai kita sebagai muslim yang sedang merayakan hari raya, dan ketika kemarin juga hari raya Imlek, kita juga menghargai mereka gitu. Yang ketiga ada pelestarian budaya. Di sini contohnya ada batik diakui oleh UNESCO sebagai validitas budaya lokal di mata dunia. Jadi ya batik ini juga sebuah peninggalan budaya yang sangat dikenal di dunia terutama dan sudah diakui oleh UNESCO. Selanjutnya sini ada fenomena era modern. Nah, di sini juga ada arus globalisasi yang menciptakan dinamika dan tantangan krusial terhadap ketahanan identitas nasional. Di antaranya ada 2. Artisi budaya lokal, penurunan ketertarikan generasi muda terhadap warisan dan kesenian tradisional. Sebenarnya dari segi budaya lokal turun karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka menyukai budaya-budaya dari barat,
Contohnya kayak seperti musik atau sebuah apa ya, bisa dibilang pakaian yang lebih modern gitu. Terus di dua ini ada westernisasi paralel. Nah, seperti tadi tuh adopsi tren fashion, musik, gaya hidup asing yang kian masif. Nah, karena banyaknya budaya-budaya luar yang masuk, contoh kayak fashion tadi, musik, gaya hidup, jadi itu bisa menyebabkan mengurangnya kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri gitu. Nah, di sini saya memberikan kritik dan analisis fenomena. Dan terdapat kesenjangan nyata atau gap antara teori identitas nasional yang diajarkan dengan implementasi real di lapangan. Konsepnya nggak hilang, tapi melemah dikarenakan budaya tadi. Nah, kritiknya di pendidikan ya. Terkadang kita cuma terjebak di teori aja, kita nggak bisa merealisasikannya atau mengimplementasikannya di lapangan. Karena ya rata-rata untuk sekarang pendidikan di sini di Indonesia itu hanya memberikan teori saja, tidak memberikan implementasi bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ada siswa memahami konsep ideal Pancasila namun sama halnya seperti tadi, mereka cuma tahu Pancasila tuh 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, tapi tidak tahu bagaimana cara merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini soal agama agak sulit juga. Ya, seperti dalam menjalankan agamanya seperti apa, ya kan. Terus yang ketiga di sini ada dominasi paparan budaya global melalui algoritma media. Nah, ditambah lagi karena media sosial itu sangat cepat penyebarannya, bahkan sesuai yang saya pernah perhatikan mungkin 5 kali lebih cepat penyebaran informasinya. Juga nggak terkontrol, dia juga menyebabkan anak-anak melihat budaya-budaya yang baru yang terutama yang bikin mereka tertarik untuk mengikutinya. Terus dari nilai sosial ini ada 3 juga kritik saya. Yang pertama, krisis keteladanan. Banyak orang artis-artis luar atau terutama di Indonesia sendiri lah, banyak orang-orang yang kurang moral dalam menyampaikan atau membuat konten tersebut. Terus ada yang kedua, nilai gotong royong perlahan tergeser, terutama di generasi muda sekarang ya. Karena ya anak-anak muda sekarang rata-rata lebih ke dirinya sendiri dulu gitu, nggak mementingkan kepentingan bersama. Terus di sini ada kurangnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, sekarang sudah mulai banyak yang, bukan banyak sih, ada beberapa yang udah intoleransi terhadap bukan kepentingan, apa ya namanya, dalam kehidupan lah, nggak seperti dulu zaman-zaman sebelumnya. Nah, strategi solusi pelestarian ada 3. Aksi individu, sektor pendidikan, dan pemerintah yang paling penting juga harus turun tangan. Gaya hidup. Nah, di gaya hidup ini kita harus melestarikan dengan cara menggunakan batik di ruang modern, maksudnya kayak di acara-acara umum gitu. Terus sektor pendidikan, mengubah pola ajar berbasis praktek lapangan, diskusi kritis, maksudnya kayak ya langsung kayak ngebatik tadi yang berkaitan. Yang ketiga, ada peran pemerintah. Pemerintah harus memberikan ruang untuk kita, pemerintah ngedukung lah untuk kayak mengingat hari-hari batik atau hari-hari lainnya itu juga. Nah, studi kasusnya gini, fenomena klaim budaya yang pernah diklaim kan Reok Ponorogo dan batik tuh sama negara tetangga. Jadi supaya nggak ada klaim lagi tuh, kita harus aktif dalam mempraktekkan budaya tersebut agar tidak ada klaim yang masuk seperti sebelumnya.
Nah, mungkin cukup presentasi dari saya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.